Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dirani Amaris Fajrin dari kelompok 6, selaku moderator pada hari ini. Kami akan menjelaskan tentang geometri ruang dimensi 3. Berikut adalah anggota kelompok 6 yang terdiri dari Yunita Putri Wulandari, Yolanda Rahmadia, dan saya sendiri, Dirani Amaris Fajrin. Baiklah, pengertian garis, bidang, dan sudut saya akan bacakan. Garis merupakan himpunan titik-titik yang anggotanya terdiri lebih dari satu buah titik, yang mana titik-titik tersebut berderet kedua arah yang saling berlawanan sampai jarak yang jauh tidak terhingga. Kemudian bidang merupakan himpunan dari garis-garis yang anggotanya juga terdiri dari lebih satu buah garis. Permukaan sebuah kertas yang bisa diperlebar semua arah. Sudut dalam geometri adalah besaran rotasi suatu ruas garis dari satu titik pangkalnya ke posisi yang lain. Selain itu, dalam bangun dua dimensi yang beraturan, sudut dapat pula diartikan sebagai ruang antara dua buah ruas garis lurus yang saling berpotongan. Besar sudut pada lingkaran 360 derajat. Untuk mengukur sudut dapat digunakan busur derajat. Kemudian, sudut dalam ruang. Sudut terbentuk karena dua sinar garis bertemu pada suatu titik. Dalam bangun ruang, ada banyak titik yang dapat menjadi pertemuan dua sinar garis. Kemudian, sudut dalam bangun ruang terbagi menjadi tiga, yaitu sudut antara dua garis, sudut antara garis dan bidang, dan yang terakhir, sudut antara dua bidang. 1. Sudut antara dua garis. Sudut antara dua garis adalah sudut lancip atau siku-siku antara kedua garis tersebut. Dengan demikian, maka sudut antara dua garis bersilangan adalah sudut lancip atau siku-siku yang terbentuk oleh kedua garis bersilangan atau tidak sebidang. Atau bisa dikatakan yang dimaksud dengan besar sudut antara dua garis adalah besar sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua garis tersebut. Contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Besar pelurus sudut KLN adalah penyelesaiannya 3x plus 15 derajat plus 2x plus 10 derajat sama dengan 180 derajat. 3x plus 2x ditambah 15 derajat ditambah 10 derajat sama dengan 180 derajat. 5x plus 25 derajat sama dengan 180 derajat. 5x sama dengan 180 derajat dikurang 25 derajat, maka 5x sama dengan 165 derajat. X sama dengan 165 derajat dibagi 5. X 31. Kemudian, sudut antara garis dan bidang akan dibacakan oleh Yunita Putri Wulandari. Kepada Yunita kami persilakan. Selanjutnya yaitu sudut antara dua garis dan bidang. Sudut antara dua garis dan bidang. Sudut antara garis alfa dan bidang beta dilambangkan alfa, beta adalah sudut antara garis A dan proyeksi pada B. Bisa diperhatikan gambarnya, sudut antara garis PQ dengan V sama dengan sudut antara PQ dengan P aksen Q, yaitu sama dengan sudut PQ P aksen. Untuk contoh soal yaitu pada kubus ABCD EFGH panjang rusuk 8 cm. Alfa adalah sudut antara garis AD dengan garis diagonal ruang HB. Tentukan
nilai tan A, sin A, dan cos A. Untuk penyelesaiannya yaitu bisa diperhatikan gambarnya, yaitu letak AD, nah geser dulu garis AD ke garis tempat BC. Jadi sudut antara AD dengan HB sama dengan sudut antara garis BC dengan HB. Tambahkan garis bantu agar terbentuk suatu segitiga dengan siku titik di titik C. Selanjutnya yaitu telah diperoleh karena sisi BC sama dengan 8 cm, yaitu sudah diperoleh bahwa HB dan HC yaitu HB yaitu 8 akar 3 cm dan HC yaitu 8 akar 2 cm. Dan di sini akan dicari tan alfa, sin alfa, dan cos alfa. Dengan demikian, tan alfa, sin alfa, dan cos alfa berturut-turut adalah tan alfa, yaitu sama dengan CH dibagi BC, sama dengan 8 akar 2 per 8, yaitu menghasilkan akar 2. Untuk sin alfa, yaitu CH per HB, sama dengan 8 akar 2 per 8 akar 3, yaitu menghasilkan 1 per 3 akar 6. Untuk cos alfa, yaitu sama dengan BC per HB, sama dengan 8 per 8 akar 3, dan menghasilkan 1 per 3 akar 3. Untuk selanjutnya, sudut antara dua bidang akan dijelaskan oleh Yulanda Rahmadiah. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu sudut yang terbentuk dari dua bidang. Sudut antara bidang V dan bidang W adalah sudut antara garis G dan H. Garis I merupakan perpotongan antara bidang V dan W, di mana garis G pada bidang V dan garis H pada bidang W. Kedua garis ini tegak lurus dengan garis I, sehingga sudut V, W sama dengan sudut G, H. Berikut contoh soalnya. Diketahui limas beraturan TABCD. Bidang ABCD adalah persegi dengan panjang sisi 10 cm. Tinggi limas tersebut adalah 5 cm. Tentukan besar sudut antara bidang ABCD dan bidang TBC. Perpotongan antara bidang ABCD dan bidang TBC adalah ruas garis BC. Proyeksikan titik puncak limas T pada bidang ABCD, misalkan pada titik E. Ruas garis yang dibentuk oleh titik T dan titik E tegak lurus terhadap bidang ABCD. Selanjutnya, tarik ruas garis yang melalui E dan tegak lurus dengan ruas garis BC. Ruas garis tersebut akan memotong ruas garis BC di titik F dan memotong ruas garis AD di titik G. Tarik ruas garis dari T ke titik F, dan selanjutnya ruas garis TF akan tegak lurus dengan ruas garis BC. Perhatikan bahwa ruas garis GF dan ruas garis TF berpotongan di titik F. Sudut yang terbentuk oleh bidang ABCD dan bidang TBC adalah sama dengan sudut yang dibentuk oleh ruas garis GF dan ruas garis TF. Misal dinamakan sudut alfa. Untuk mempermudah dalam menentukan besar sudut alfa, cukup fokus pada segitiga FTE, di mana segitiga FTE merupakan segitiga siku-siku di titik E.
Luas garis TE merupakan tinggi 5, sehingga panjang TE sama dengan 5 cm. Di sini rumus tan alfa sama dengan TE per FE, di mana TE itu sudut yang berada di depan sudut alfa, sedangkan FE itu sudut yang berada di samping sudut alfa. Jadi TE per FE itu sama dengan 5 dibagi 5 sama dengan 1. Di sini kita cari tan berapa yang nilainya 1, yaitu sudut 45 derajat. Sedangkan untuk mencari panjang EF itu sama dengan setengah dikali GF. Atau bisa juga sama dengan setengah dikali AB, yaitu 5. Dengan menggunakan konsep trigonometri pada segitiga siku-siku, kita dapat menentukan besar sudut A. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Maaf jika kami salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.